Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali rasanya hari ini bisa berjumpa dengan kalian lagi di pembelajaran TIK atau komputer. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu lalu kamu kan sudah membahas mengenai template. Sudah dikumpul lah ya semua tugasnya. Untuk minggu ini kita akan ngapain? Untuk minggu ini kita akan belajar ya menu home ya. Menu home yang ada di Microsoft Word. Jadi di menu home itu yang mau kita pelajari apa? Jadi di menu home yang mau kita pelajari adalah perintah-perintah yang ada di menu home tersebut. Apakah semuanya? Tentu tidak ya. Kita akan mengambil sebagian dulu. Nah, misalnya yang akan kita pelajari contoh ya, itu seperti font ya, ukuran font atau font size, ya, bold, italic dan semacamnya. Oke? Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya ya kamu sebagai siswa dapat menggunakan perintah-perintah tersebut untuk membuat editan atau membuat tulisan jadi lebih menarik atau mempunyai formatnya tersendiri ya. Bisa dipahami ya. Oke? Nah, bagaimana untuk membuat format-format atau perintah-perintah yang ada di menu home tersebut? Kita lihat video berikut ini. Baik, kita akan memulai pelajaran komputer hari ini. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah perintah ya, perintah yang ada di dalam menu home. Mulai dari Calibri sampai font formatting. Cukup jelas ya. Nah, jadi yang pertama yang akan sebahas adalah yang ada angka 11-nya. Kalau kita klik, dia akan muncul namanya adalah font size. Nah, font size ini serasa semua siswa lah ya sudah tahu fungsinya, yaitu untuk mengubah ukuran tulisan. Betul. Jadi semakin besar angka yang kita pilih, maka ukuran dari tulisan juga akan semakin besar. Seberikan contoh 11 ya. Kita lihat seberapa besarnya. Misalnya saya mau mengetik kata komputer. Kelihatannya cukup kecil ya. Nah, kita ganti. Misalnya kita turun dulu. Enter dulu sekali ke bawah. Kemudian kita pilih ukurannya 18 misalnya. Ya, kita ketikkan kembali komputer. Nah, jadi untuk 18 dengan 11 bisa dilihat perbedaannya ya. Cukup besar ya, setidaknya 18 lebih besar dari 11. Nah, itu untuk font size. Jadi kita tidak perlu mencoba semua. Cukup kita paham bahwasanya ukurannya bisa semakin besar jika angka yang dipilih juga semakin besar. Oke. Kemudian saya beralih ke sampingnya. Calibri. Jadi kita klik. Nah, di sini ini namanya adalah font. Font itu adalah jenis tulisan. Serasa semua siswa juga sudah tahu. Ya, kita bisa memilih jenis tulisan yang kita inginkan. Misalnya Arial Black. Saya kasih contoh. Kita ketikkan juga kata komputer, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita turun sekali ke bawah dulu. Kemudian kita pilih lagi misalnya yang lain. Apa ya? Kita pilih misalnya Cavolini ya. Cavolini. Kita ketikkan kembali komputer. Nah, nampak ya perbedaan jenis tulisan yang Arial B dan Cavolini. Nah, serasa saya tidak mengulang terlalu banyak. Ini cukup jelas untuk ukuran untuk jenis tulisan. Kemudian di bawahnya ya ada B, I, U sama AB garis ya. Kita mulai dari B. B itu adalah bold ya, yang berfungsi untuk menebalkan tulisan. Jadi kalau kita klik kemudian kita ketikkan komputer, maka dia akan cetak tebal. Kalau kita pilih I, kita turun dulu ke bawah, kita pilih I, B-nya kita buang, kita ketik komputer, maka tulisannya akan
menjadi cetak miring ya. Nah, sekarang kita turun ke bawah lagi. Kemudian kita pilih U. Maka hasilnya adalah tulisan komputer akan menjadi ada semacam garis bawahnya. Oke. Nampak jelas di sini ya, ada garis bawahnya ya. Oke. Kemudian di sampingnya ada AB. Nah, AB ini adalah efek strike through ya. Strike through berarti efek coretan tunggal. Jadi seperti ini. Ya, komputernya menjadi ada efek coretannya. Oke. Nah, kalau seandainya ingin ya, bisa saja kita menggabungkan semuanya. Bold, italic, underline, empat-empatnya digabung. Apa jadinya? Maka tulisannya akan mempunyai cetak tebal, tulisan miring, tulisan di garis bawahi, dan ada efek coretan tunggal ya. Itu untuk fungsi dari bold, italic, underline sama strike through ya, oke. Nah, serasa sampai itu secukup, kita akan berganti ke highlight. Untuk highlight ini harus diketik dulu tulisannya, misalnya seketik komputer seperti ini. Kemudian kita akan blok. Nah, cara bloknya adalah jarimu tekan tahan, kemudian digeser seperti ini ya. Tekan tahan kemudian digeser seperti ini ya. Saya ulangi sekali lagi, ditekan kemudian tahan, digeser. Kalau dia pas, dia akan otomatis memblok. Kalau dia tidak pas, kamu harus geser ya. Yang digeser adalah yang semacam kursornya. Nah, kemudian kita pilih highlight, pilih warna yang diinginkan. Misalnya katakanlah warna kuning. Maka tulisan komputer akan mempunyai background warna kuning di belakang ya. Jadi itu fungsi dari highlight. Oke. Nah, di bawahnya ada font color ya. Font color itu tentunya kalau sudah lihat tulisannya pasti berarti warna daripada tulisan. Contoh, saya mau ganti warnanya menjadi warna merah. Kita ketikkan misalnya komputer. Nah, jadi bisa digabung dengan highlight juga, hasilnya seperti ini. Kalau highlight ini mau dibuang, diblok aja. Kemudian kita pilih no fill untuk memastikan bahwasannya hanya font color saja yang terpakai ya. Bisa seperti itu. Oke, sekarang kita akan beralih ke clear formatting. Jadi clear formatting ini fungsinya untuk menghapus semua format. Misalnya saya taruh formatnya BIUAB ya. Kemudian seketikkan kata komputer. Setelah itu seblok ya, blok yang mau dihapus formatnya. Kemudian klik clear formatting. Maka semua format bold, italic, underline, strike through, bahkan jenis tulisan dan ukuran tulisan beserta warna tulisan akan dikembalikan ke semula bawaan komputer, yaitu fontnya adalah Calibri, ukurannya adalah 11, dan font color bawaan adalah hitam. Oke, seperti ini. Nampak jelas ya, hitam. Seperkecil kembali. Selanjutnya kita akan menuju ke font formatting. Nah, di font formatting itu terbagi atas dua. Satu namanya subscript, satu lagi adalah superscript. Saya berikan contoh ya. Jadi untuk sekarang saya akan ganti ukuran tulisannya menjadi misalnya 24, lebih besar biar nampak. Kemudian kita ketikkan H2O. H2, kemudian O besar. Setelah itu duanya kita blok. Masih ingat blok? Ya, tekan tahan, kemudian geser kursornya ya. Setelah itu kita pilih font formatting. Nah, untuk H2O
Duanya kan di bawah, berarti pilih subscribe ya, seperti ini hasilnya. Oke. Setelah itu kita turun ke bawah. Nah, kita pastikan dulu subscribe-nya tidak tertekan. Setelah itu kita pilih O2. Kita ketik, O2. Nah, baru duanya itu di blok seperti ini. Hanya duanya saja di blok. Kemudian kita pilih superscript. Maka dia akan menghasilkan O2 seperti ini. Nampak jelas? Oke, nampak jelas ya. Nah, setelah itu tinggal di save as ya, this device seperti biasa, dokumen. Baru kemudian diganti namanya ya. Misalnya perintah ya, perintah home. Ya, perintah home 1. Nanti karena ada bagian 2, baru kamu buat namamu sendiri, misalnya Robby ya. Perintah home 1 Robby ya. Baru save. Oke. Baik, untuk pengumpulan tugas ya, sekarang kita akan melakukan melalui Google Form ya. Jadi silakan kamu buka Discord kamu. Kemudian kamu cari di bagian tugas tik. Nah, di tugas tik itu ada link Google Form yang sudah di-share oleh guru masing-masing. Silakan kamu buka saja link Google Form tersebut. Kemudian sesuaikan saja dengan browser yang kamu punya ya, misalnya Google Chrome seperti ini. Setelah itu tunggu sampai link dari Google Form tersebut terbuka. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, kemudian ikuti saja sesuai dengan apa yang tertera di Google Form tersebut. Misalnya mulai dari nama lengkap ya, seperti ini. Kemudian pilih kelas, misalnya 72. Baru di add file seperti ini. Nah, pada saat kamu meng-add file, di sana ada select file from your device. Jadi kamu akan mencari file yang akan kamu upload. Dalam hal ini baik itu tugas praktek maupun tugas teori ya. Seperti misalnya ketika kita klik, nah di sini akan muncul pilihan. Kamu boleh langsung dari kamera atau dari file ya. Misalnya kita pilih dari file. Nah setelah itu kamu tinggal mencari file punya kamu yang ingin diupload ya. Di sebelah atas ini kamu bisa ganti ya. Nah, kalau misalnya kamu melalui kamera, biasa dia ada di DCIM, kemudian di bagian kamera seperti ini ya. Tinggal kamu pencet salah satu, setelah itu di-upload. Oke, saya berikan contoh ya. Misalnya saya mau mengupload file, saya taruh filenya di sebelah bagian Bluetooth ya. Nah, di bagian Bluetooth, kemudian saya ada file ini. Jadi tinggal dipencet ya, kemudian diklik tombol upload. Biarkan tombol upload ini bekerja sampai file tersebut terupload. Jika sudah dalam kondisi seperti ini, kamu tinggal mengklik submit seperti kamu waktu mensubmit ujian. Maka silakan tunggu sampai dia terkirim seperti yang kamu lihat di layar. Jika sudah, maka jawaban kamu sudah tersubmit di dalam Google Form. Oke ya, bisa dimengerti? Baik. Nah, bagaimana? Sudah lihat videonya? Oke. Banyak kan yang bisa kita lakukan dengan perintah-perintah yang ada di menu home. Ya, walaupun tidak semua, masih sebagian, tapi tetap saya berharap kamu tetap memperhatikan dengan baik. Oke? Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah dengan adanya perintah yang kamu gunakan, kamu dapat mengubah format teks yang ada di Microsoft Word. Ya, bisa jadi lebih menarik atau sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kayak kamu ingin menebalkan tulisan atau memiringkan tulisan atau mengganti jenis tulisan ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Oke? Nah, sekian dulu pembelajaran TIK untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, tetap semangat.